Niatnya harus diluruskan, ya. Pemerintah daerah mulai dari RT RW, coba semua yang menonton itu bawa plastik masing-masing. Untuk apa? Untuk sampah masing-masing. Datang bersih, pulang bersih. Anak-anak kita masih membuang sampah sembarangan di tempat wisata. Tempat wisata harus disapu. Saya kira ini kelanjutan dari peningkatan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif terutama karena setelah pandemi COVID-19 itu sesungguhnya yang bisa didorong oleh pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten kota adalah sesungguhnya pariwisata dan ekonomi kreatif. Memang pariwisata ini terpuruknya luar biasa di tahun 2021, bahkan tingkat hunian hotel itu hanya tinggal 15% ya pada puncaknya. Jadi 85% itu drop sehingga tidak seluruhnya bisa bertahan. Ada yang sudah mem-PHK bahkan menjual. Kalau di Jakarta banyak sekali hotel-hotel yang dijual. Nah sekarang ini bangkit lagi. Nah bangkit itu ternyata kan berubah. Jadi wisatawan sekarang ini bukan jumlah, bukan banyaknya. Jadi bukan istilahnya mass tourism bukan, tetapi quality tourism. Kualitas tourism wisata berkualitas itu seperti apa? Itu ternyata ya length of stay, spending money dan sebagainya. Kemudian kenyamanan dari sisi kesehatan, keamanan dan sebagainya. Ini yang kemudian harus jadi kesadaran bersama. Sekarang nggak usah minder kalau ada punya destinasi wisata di desa dan sebagainya. Tadi Pak Fikri sempat menyebutkan mewanti-wanti supaya tidak mendirikan desa wisata itu asal-asalan, itu maksudnya gimana? Ya, karena yang sudah itu banyak hanya buka, kemudian setelah kena COVID mangkrak, padahal ada beberapa hal yang mereka tidak memperhatikan. Misalnya di desa wisata itu, di tempat yang indah dan menarik yang dijadikan destinasi itu ternyata ada sumber air. Kemudian ada yang mestinya menjadi tempat terbuka tapi ditutup karena disemen, misalnya begitu. Ini nanti mempengaruhi hukum alam sehingga misalnya serapan air mestinya di situ catchment area karena ditutup pakai semen, akhirnya kan menjadi run off, air yang mestinya diserap tapi menjadi mengalir ke bawah, bisa banjir misalnya begitu. Hal-hal begitu semula tidak diperhatikan. Sekarang mestinya ya cari konsultan atau konsultasi dengan dinas pariwisata. Jadi memang desa wisata kita perlu kita bina lagi, perlu kita kembangkan, dan yang paling penting adalah jalur koordinasi. Karena di desa wisata itu ada 2 kementerian. Tadi Pak Fikri sudah hentikan, kita harus kolaborasi dengan birokrasi. Tidak, karena di dalam satu wilayah bisa dengan kami kaitan dengan Pokdarwis, lembaga desa wisata itu kaitannya dengan Kemenparekraf di Sporapa. Ada kaitannya dengan BUMDes, yang di sana ada usaha pariwisata, itu kaitannya dengan Kemendes. Inilah yang harus disatukan, disatu-padukan sehingga apapun yang dibangun di desa ada keberlanjutan. Nah, keberlanjutan dalam arti tanda kutip itu tidak bangun, setelah itu tidak ada dana dan sebagainya, pengelolaan manajemen tidak bagus, selesai. Nah, desa wisata yang berkelanjutan yang kita inginkan. Baik, kalau terkait dengan kultur kita ada koordinasi namanya untuk kita dengan Kebetulan deputinya ini deputi infrastruktur kan. Ya, tapi yang sekarang saat ini memang sedang kita kerjasama dengan Kementerian PUPR, BPIP itu akan membentuk namanya ITMP, Integrated Tourism Master Plan. Jadi bagaimana kita menyatukan semua kepentingan untuk kepentingan pariwisata dengan semua kementerian. Jadi artinya kita memang benar yang disampaikan Pak Fikri. Jadi kita nggak mungkin Pak kita mendanai pembangunan infrastruktur. Tapi bagaimana kita menyatukan semua sumber daya yang ada di kementerian lain tapi untuk kepentingan pariwisata. Itu nanti di Deputi 1 Pak itu sedang menyusun namanya ITMP untuk Integrated Tourism Master Plan. Jadi pembangunan pariwisata yang terintegrasi dengan semua kepentingan kementerian. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.